Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa malah. Yang saya hormati Bapak PK Wali Kota Banjarmasin, yang saya hormati Bapak Sekda Kota Banjarmasin, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada hari ini insya Allah saya akan mencoba menyampaikan mengenai seluk-beluk perangkat komputer berdasarkan Permen-Pan RB nomor 32 tahun 2020 dalam rangka untuk penyusun Anjak dan ABK Prakom di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Daudi. Kedudukan saya di BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai koordinator fungsi IPDS. Karena di BPS sebagai instansi vertikal kita sudah melakukan penyederhanaan struktur di birokrasi kita sebagai bagian dari RB, sehingga di BPS sekarang untuk pejabat administrator teknisnya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya pejabat administrator untuk administrasi. Nah, sekarang posisinya diganti menjadi koordinator fungsi, sedangkan untuk jabatannya dialihkan menjadi jabatan fungsional. Baik Bapak Ibu, sebagai awalan mohon izin saya ingin share screen. Apakah bagaimanakah jabatan fungsional Prakom itu berdasarkan Permen-Pan RB nomor 32 tahun 2020. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah menduduki jabatan Prakom sebelumnya yang berdasarkan di Juknis tahun 2008, di sini ada perbedaan di mana Prakom lama itu sudut pandangnya Bapak Ibu adalah melakukan pekerjaan dari sudut pandang sistem development atau application development. Jadi semuanya itu hanya berfokus di aplikasi saja, bagaimana prosesnya dari awal sampai di akhir. Sedangkan untuk yang Prakom baru ini itu mulai lebih luas lagi mencakup, yaitu masalah data dan TI. Nah, perluasan ini memang untuk mengakomodir perkembangan teknologi yang sudah ada sampai dengan saat ini, karena dengan Juknis tahun 2008 itu banyak sekali item-item kegiatan apalagi yang merupakan teknologi baru itu tidak tercakup di dalam butir-butir yang ada, sehingga inisiatif sejak tahun kalau nggak salah sekitar tahun 2015-2016 itu sudah mulai muncul untuk perencanaan butir-butir baru kegiatan Prakom. Di sini ada pembaruannya. Jadi ada perbedaan di dalam yang lama dan yang baru. Kalau yang di baru ini adalah yang pertama ada penyesuaian jenjang Prakom. Nanti akan dijelaskan jenjang Prakom yang ada seperti apa. Kemudian juga unsur-unsur kegiatan itu ada 3 yang dicakup, berbeda dengan sebelumnya yang hanya mencakup di sistem development. Sekarang ada tata kelola dan tata laksana STI, infrastruktur TI, dan SI dan multimedia. Kemudian juga untuk jumlah butir kegiatan, kalau yang lama itu hanya 139 butir kegiatan untuk keseluruhan fungsional Prakom. Sekarang ada sekitar 280 butir kegiatan, lebih dari 2 kali lipat. Ya. Di sini untuk juknisnya itu memang ada perbedaan, yaitu yang pertama untuk tugas jabatan itu dibagi menjadi untuk keterampilan dan keahlian. Kemudian unsur-unsur tambahannya itu adalah pengembangan profesi dan unsur penunjang. Kalau dulu ada beberapa yang masuk ke dalam tugas jabatan seperti pendidikan, keterampilan, pelatihan, dan sebagainya. Sekarang hal tersebut sudah di luar dari tugas jabatan, dimasukkan ke dalam pengembangan profesi. Unsur-unsur penunjang juga sama, itu tidak masuk lagi sehingga dikeluarkan jadi tambahan. Baik, kemudian kerangka juknis jabatan, insya Allah nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai juknis jabatan fungsional Prakom sebagai dasar kita untuk bisa menyusun Anjak dan ABK. Itu mencakup deskripsi, cakupan, batasan, satuan hasil, bukti fisik, angka kredit, dan siapa yang melaksanakan, dan contoh untuk setiap butir kegiatan. Hal-hal yang seperti ini yang
tertera di dalam juknis ini yang sangat perlu Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu mengerti agar bisa menyesuaikan nanti dengan beban kerja yang nanti akan dimasukkan di dalam form APK. Ini sekedar penjelasan mengenai Prakom, yaitu pada kalau sebenarnya yang mungkin Bapak Ibu kurang perlu diketahui adalah kita sudah memiliki perkumpulan peralatan komputer sebagai tempat kita untuk diskusi ataupun berkeluh kesah, yaitu adalah IPRAKOM yang saat ini diketuai oleh Bapak Romzi, itu Direktur SIS di BPS Pusat. Nanti Bapak Ibu bisa di sana menanyakan sesuatu hal yang masih kurang jelas dan sebagainya sebagai bahan pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Baik, di sini saya menjelaskan terkait Permenpan, kemudian pengembangan profesi dan penunjang nanti yang sebagai bahan APK Bapak Ibu sekalian itu ada di juknis atau butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan 32 tahun 2020. Apakah itu jabatan fungsional peralatan komputer? Yaitu jabatan yang punya ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Jadi di sini ada perluasan. Kalau dulu hanya kegiatan teknologi informasi berbasis komputer, sekarang lebih luas lagi sistem teknologi informasi berbasis komputer. Jadi sistem dalam hal ini tidak hanya mencakup pada sistem development, tetapi juga pada manajemen tata kelola TI dan juga nanti di situ masalah keamanan data dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam pekerjaan dari fungsional peralatan komputer yang dimana tidak tercakup di dalam juknis tahun 2008. Kemudian kedudukan peralatan komputer itu di mana? Pelaksanaan teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer pada instansi pemerintah. Jadi kalau peralatan komputer itu tempatnya memang seharusnya ada yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi yang berbasis komputer di masing-masing OPD yang ada. Kemudian secara struktur itu berkedudukan di bawah dan tanggung jawab secara langsung kepada JPT Madya, Pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas, di mana tempat dia berada. Nah, jadi dia langsung berada di atas langsung dari OPD atau Satker di mana dia berada. Kemudian kedudukan peralatan komputer juga ditetapkan pada jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ini hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun peta jabatan yang baik. Itu berarti harus berdasarkan anjab dan APK yang sesuai berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja itu. Jadi ini sangat berkaitan erat sekali sehingga diharapkan nanti setelah Bapak Ibu bisa mengerti mengenai juknis yang ada di peralatan komputer dan juga kebutuhan organisasi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, di sektor Bapak Ibu sekalian itu, sehingga bisa dicocokkan seberapa kebutuhan dari perangkat komputer yang diperlukan di tempat kerja Bapak Ibu semua. Baik, di sini yang saya sampaikan bahwa sekarang untuk kategori itu ada dibagi dua sama seperti sebelumnya, itu keterampilan dan keahlian. Tetapi untuk keterampilan itu yang awalnya langsung mulai di peralatan komputer terampil langsung di golongan 2C dan 2D. Untuk yang 2A 2B sudah tidak ada lagi. Nah, di sini peralatan komputer terampil, untuk yang keterampilan itu peralatan komputer terampil, mahir dan penyelia. Untuk yang keahlian itu di peralatan komputer ahli pertama, kemudian peralatan komputer ahli muda, peralatan komputer ahli madya, dan peralatan komputer ahli utama. Kalau yang saya lihat tadi dari struktur dari peta jabatan yang ada itu banyak di lingkungan Pemkot Banjarmasin itu adalah peralatan komputer terampil, yaitu di 2C dan 2D. Nanti mungkin kita bisa melihat bagaimana analisisnya untuk kebutuhan terampil dikaitkan dengan jenis yang ada di Permenpan 32 tahun 2020. Tugas jabatan Prakom itu melaksanakan kegiatan teknologi TI berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana. Tadi disampaikan yang pertama, kemudian adalah infrastruktur teknologi informasi,
dan kemudian adalah sistem informasi dan multimedia. Jadi ada 3 bagian ini yang merupakan tugas jabatan dari fungsional perangkat komputer. Di sini untuk tata kelola dan tata laksana TI itu terbagi jadi 5 bagian besar, yaitu Information Technology Enterprise, ini untuk yang TI di lingkungan besar. Kemudian manajemen layanan TI, kalau Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu sudah memiliki sebuah sistem untuk layanan teknologi informasi, ini masuk dalam bagian ini. Kemudian adalah pengelolaan data, ini harusnya di setiap OPD itu ada di bagian pengelolaan data ini yang menanganinya, dan ini bisa masuk ke dalam butir kegiatan di perangkat komputer. Kemudian yang keempat adalah audit teknologi informasi. Ini memang ranah yang mungkin belum terlalu banyak didalami, namun ini dimasukkan karena merupakan bagian penting dalam SPBE di saat sekarang. Kemudian yang kelima adalah manajemen risiko teknologi informasi. Nah, ini hal-hal yang masuk ke dalam bagian di tata kelola dan tata laksana TI. Kemudian di bagian selanjutnya itu adalah infrastruktur TI. Itu masuk ke dalam di dalamnya adalah sistem jaringan komputer. Insya Allah berdasarkan pengetahuan saya hampir semua satker ataupun OPD ini sudah menerapkan semuanya, dan ini bagian dari Junis di Prakom. Kemudian yang kedua adalah manajemen infrastruktur teknologi informasi. Kemudian untuk sistem informasi dan multimedia, di bawahnya itu adalah sistem informasi. Ini yang tadi yang disebutkan adalah bagian dari Junis lama, pembangunan sistem informasi, pembangunan aplikasi. Yang kedua, pengolahan data. Ini bagian dari input data yang mungkin yang dulu kita kenal, misalnya input data dengan validasi ataupun tanpa validasi. Kemudian yang ketiga adalah area teknologi informasi khusus. Di sini termasuk di dalamnya yang sebelumnya kurang yang tidak tercakup di dalam Junis lama, yaitu contohnya adalah infografis, audiovisual, dan sejenisnya. Baik, secara umum ini untuk penilaian angka kredit, jika pada unit kerja tidak terdapat peralatan komputer yang sesuai dengan jenjang jabatannya, itu bisa dikerjakan oleh peralatan komputer di atasnya ataupun di bawahnya. Apabila yang mengerjakan itu adalah jenjang peralatan di atasnya, berarti maka dia mengerjakan jenjang di bawahnya, dia akan mendapatkan 100% dari angka kredit. Kemudian apabila yang satu orang peralatan komputer mengerjakan satu jenjang di atasnya, dia hanya akan mendapatkan 80% dari angka kredit. Ini untuk yang pertama, ini untuk jenjang jabatan yang sama, jadi masih di dalam jenjang kategori keterampilan dan juga di dalam jenjang kategori keahlian. Dan ini tidak berlaku untuk di ABK ya. Jadi di ABK yang diperhatikan adalah tugas tugas jabatan sesuai dengan jenis yang ada, sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi kita tidak bisa memberikan memasukkan penilaian jenjang jabatan yang ada di atas atau di bawahnya, walaupun sebenarnya dalam pelaksanaannya kita bisa mengambil satu jenjang jabatan di atas ataupun di bawah kita. Ini saya lewati, mohon izin untuk SKP kurang ini. Baik, di sini ini yang mungkin diperhatikan juga sebelum sebagai bagian dari penilaian perhitungan ABK. Jadi di dalam setiap jenjang itu sudah ditetapkan target angka kredit per tahunnya. Ya, jadi contohnya untuk perangkat komputer terampil, karena untuk kenaikan pangkat itu diperlukan 20 angka kredit, berarti angka kredit yang diperlukan setiap tahunnya itu adalah 20 dibagi 4 adalah 5 angka kredit. Angka kredit pemeliharaan itu adalah 4 setiap tahunnya atau 80%. Hal ini dengan memperhatikan bahwa contohnya apabila seseorang sudah seharusnya untuk menduduki angka kredit pemeliharaan fungsinya itu apabila seseorang sudah menduduki suatu jabatan dan sudah memenuhi angka kredit
untuk bisa naik pangkat, namun karena ketidaktersediaan formasi jabatan yang ada sehingga dia masih belum bisa untuk naik jabatan, maka di situ disyaratkan untuk bisa memenuhi angka kredit pemeliharaan itu dalam setiap tahunnya secara minimal. Ya, jadi untuk perangkat komputer terakhir angka kredit setahunnya ditargetkan itu adalah 5, untuk yang mahir itu adalah 12,5 dan kemudian adalah 25. Kemudian untuk perangkat komputer keahlian itu angka kredit yang pertama itu diperlukan 12,5, kemudian ahli muda itu adalah 25, dan untuk yang madya itu adalah 37,5 setiap tahunnya. Ya, ini memang acara ini dulu perlu perhatian bagi Bapak Ibu semua di dalam perhitungan APK, karena inilah nanti sebagai dasar kita apakah memang dalam APK kita itu dengan pekerjaan ataupun tugas jabatan yang sesuai dengan jenis yang tersedia di lingkungan kerja kita, apakah memenuhi untuk bisa mendapatkan nilai angka kredit yang ditargetkan setiap tahunnya. Ini kemudian untuk kenaikan pangkat yang boleh diatur di dalam Permenpan itu ada beberapa tahunan dan ada periodenya. Jadi setelah angka kredit itu dikumpulkan dan angka kredit kumulatif terpenuhi, maka bisa dinaikkan pangkat. Ini adalah terkait dengan kenaikan pangkat, bukan untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan ini tentunya yang diperhatikan pertama itu adalah angka kredit kumulatif sudah dipenuhi, kemudian yang kedua adalah tersedianya lowongan ataupun formasi jabatan yang ada di tempat kerja, kemudian yang ketiga adalah terpenuhi prasyarat lainnya seperti lulus uji kompetensi untuk perpindahan di setiap jenjang jabatan. Kemudian yang di bagian kedua tadi yaitu adalah pengembangan profesi. Setelah sumber angka kredit itu selain dari tugas jabatan yang diatur dalam jenis, itu juga adalah pengembangan profesi. Dari manakah sumbernya? Sumbernya itu adalah perolehan ijazah ataupun pendidikan, kemudian pembuatan karya tulis, menerjemahkan menyadur di bidang TI, penyusunan standar pedoman ataupun juklak jenis di bidang TI yang dimanfaatkan di lingkungan kerja kita, kemudian pengembangan kompetensi di bidang TI, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan instansi pembina. Ya, pengembangan profesi ini tidak termasuk ke dalam bagian dari APK, karena di dalam APK itu yang diperhatikan adalah hanya terkait dengan tugas jabatan. Ini sebagai contohnya untuk perolehan ijazah itu sesuai dengan tugas bidang jabatannya itu mendapatkan angka 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Jadi kalau dibandingkan dengan jobdesk yang sebelumnya, untuk pendidikan itu diberikan angka fix, angka kredit fix. Kalau di sini enggak, di sini hanya diberikan, di sini disebutkan bahwa untuk angka kredit berdasarkan perolehan ijazah itu didapatkan 25% dari angka kredit kenaikan pangkat. Kalau seandainya di dalam jenjang terampil yang diperlukan 20 angka kredit, berarti ketika memperoleh ijazah maka akan mendapatkan 5 angka kredit. Persyaratannya minimal berakreditasi B. Kemudian untuk ijazah gelar di luar bidang TI yang artinya tidak linear itu diperuntukkan sebagai unsur penunjang, nanti akan dijelaskan di bagian penunjang. Kemudian di sini disebutkan juga untuk pembuatan karya tulis, karya ilmiah, ya. Di sini ada beberapa bagian yang bisa kita ajukan sebagai angka kredit. Ada yang dipublikasikan, kemudian ada juga yang tidak dipublikasikan. Itu ada juga yang untuk penelitian di bidang TI, ada juga ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang TI, ataupun juga prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah atau dalam jurnal artikel, atau membuat artikel di bidang teknologi informasi. Baik, di sini untuk yang angka kredit dari karya tulis ataupun karya ilmiah ini secara sekilas bahwa diperhatikan ada jenjang untuk yang
ada proporsi untuk yang penulis utama dan penulis pembantu. Bisa dilihat di sini bagaimana dalam satu kelompok itu terdiri 2 orang, 3 orang, dan 4 orang, di mana salah satunya itu adalah penulis utama. Pembagiannya tidak sama, tetapi apabila tidak bisa ditentukan yang mana penulis utama dan penulis pembantu, maka akan dibagi proporsi sama rata. Ini menerjemahkan menyadur juga bagian dari di pengembangan di penunjang di bidang prakom. Ini juga penulisan juknis, juklak itu juga, dan juga merupakan bagian dari sumber angka kredit yang ada di unsur penunjang. Ini pengembangan kompetensi, butir-butirnya yang Bapak Ibu bisa sampaikan, mungkin bisa cepat saja. Ini adalah kegiatan yang mendukung pengembangan profesi serta investasi pembina. Ini juga bisa diajukan sebagai sumber angka kredit Bapak Ibu sekalian. Baik, nah di sini yang saya ingin sampaikan adalah dalam pengajuan kenaikan jenjang jabatan, Bapak Ibu selain dari angka kredit yang berdasarkan tugas jabatan, itu juga disyaratkan ada proporsi angka kredit dari pengembangan profesi yang disyaratkan. Jadi Bapak Ibu ketika dari mahir mau naik ke penyelia, maka minimal itu disyaratkan ada angka kredit sebanyak 4 yang harus dipenuhi untuk bisa naik ke penyelia. Jadi walaupun misalnya keperluan angka kredit itu sudah terpenuhi secara total, secara kumulatif sudah terpenuhi, namun angka kredit minimal yang disyaratkan yang bersumber dari pengembangan profesi belum terpenuhi, maka itu juga masih belum bisa untuk mengajukan kenaikan jenjang jabatan. Jadi di sini disyaratkan misalnya PK prakom mahir ke prakom penyelia itu maka diperlukan 4 angka kredit dari pengembangan profesi. Kemudian dari ahli muda ke ahli media diperlukan 6, dan ahli media ke ahli utama itu diperlukan 12 angka kredit yang bersumber dari pengembangan profesi. Ini adalah unsur penunjang ya, mengajar, kemudian keanggotaan dalam tim bernilai atau kontribusi kompetensi, perolehan penghargaan, perolehan kerja, gelar kesarjanaan lainnya, ini yang tadi disebutkan apabila tidak linear dengan TI. Kemudian pelaksanaan tugas lainnya yang mendukung. Yang menjadi catatan adalah kumulatif angka kredit penunjang paling tinggi itu hanya 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Jadi ini maksimalnya dalam setiap kenaikan pangkat Bapak Ibu, maksimalnya dari unsur penunjangnya hanya 20%. Ini nanti akan kita lihat untuk jenis prakom masing-masing. Ini akan memuat hal-hal ini. Juknis prakom penjelasan dari Permenpan 32 tahun 2020 yang telah disusun oleh tim prakom di instansi pembina BPS Pusat. Baik Bapak Ibu, ini untuk yang pertama, mohon izin kalau masih ada lagi sebenarnya. Saya stop share dulu. Mungkin saya akan teruskan dulu di paparan selanjutnya. Nanti kalau seandainya memang ada yang ingin bertanya, silahkan nanti pada saat untuk diskusi. Mohon izin sebentar. Baik Bapak Ibu, sebelum membahas yang di bagian ABK nanti, tentunya Bapak Ibu kita juga harus mengetahui secara gamblang dulu di sini yang menjelaskan mengenai apa-apa yang termasuk di dalam juknis di perangkat komputer, tugas jabatan perangkat komputer. Di sini saya sebutkan sebelumnya tadi bahwa pada Perka BPS tahun 2008 itu unsurnya untuk terampil ada 2 dan untuk ahli ada 3.
di Permenpan yang terbaru ini terampil 3 dan ahli 3. Kemudian subunsurnya itu yang sekarang itu terampil ahli 8 dan ahli ada 10. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam juknisnya itu antara jenjang kategori keahlian dan keterampilan itu memiliki padanannya. Jadi apabila masing-masing tugas tersebut Bapak Ibu tidak perlu khawatir yang mana yang dikerjakan oleh terampil, yang mana yang dikerjakan oleh keahlian, itu masing-masing sudah memiliki porsinya dengan kegiatan yang hampir sama, sehingga diharapkan antara jenjang keterampilan dan jenjang ahli itu tidak saling berebut untuk mengambil anggota dikit. Butir kegiatan untuk terampil secara total itu ada 74 butir kegiatan. Kemudian ahli ada 206, secara total ada 280. Terampil itu ada 38 dan ahli, kalau untuk yang perkara yang lama itu terampil hanya ada 38 dan ahli hanya ada 98. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya untuk subunsurnya, untuk tata kelola terlaksana TI ada 5 bagian, infrastruktur TI itu ada 2, dan sistem informasi dan multimedia itu ada 3. Ya. Nah, di bagian pertama ini kaitannya dengan tugas jabatan Bapak Ibu selaku perangkat komputer. Yang Bapak Ibu harus pahami, ini kaitannya nanti dengan APK juga, yaitu adalah memahami sistem penilaian dan administrasi perangkat komputer. Kemudian memahami konsep teknik dan aplikasi teknologi informasi. Itu tadi yang ada 10 subunsur tadi, dari IT Enterprise sampai dengan area TI spesial ataupun khusus. Ini adalah bagian dari IT Enterprise. Ini mungkin di tempat Bapak Ibu ada beberapa bagian yang bisa, yang sepengetahuan saya, sepemahaman saya itu bisa Bapak Ibu gunakan di dalam tugas jabatan Bapak Ibu. Ya, contohnya itu adalah analisis kebutuhan bisnis, nanti dijelaskan seperti apa. Kemudian tata kelola TI, keterasan TI dengan bisnis, dan juga pembiayaan TI. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana dalamannya untuk yang terkait dengan tugas jabatan Bapak Ibu dalam rangka menyusun di APK-nya. Kemudian manajemen layanan TI. Nah, di sini kan banyak sekali sih. Jadi untuk tingkat keahlian, tingkat keterampilan atau terampil itu memang berfokus di permintaan layanan TI. Ini akan sangat banyak sekali, dan ini bisa menjadi tugas jabatan Bapak Ibu yang akan banyak digunakan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, di pengelolaan data, pengelolaan data ini memang fokusnya banyak di bisa diterampil dan juga di ahli. Manajemen data, tata kelola, sektor teknologi data, integrasi data, data model, bisnis intelijen, taksonomi data, kebutuhan informasi DBMS, data mining. Ini diterampil, dan untuk ahli tambahan untuk metadata dan keamanan data. Ya. Untuk terampil dapat juga itu ada juga bagiannya di implementasi data warehouse dan penggandaan data. Audit TI ini memang kebanyakan di keahlian, dan manajemen risiko TI ini semuanya di keahlian. Nah, kemudian untuk di sistem jaringan komputer ini memang banyak sekali yang hampir sama antara yang di keahlian dan juga yang di keterampilan, ya. Ini manajemen infrastruktur TI. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana yang bisa dikerjakan oleh keahlian dan juga keterampilan. Ini untuk informasi, dan ini untuk pengolahan data. Ya, di sini untuk yang keterampilan itu bagiannya di perekaman data, validasi data pengolahan, konversi data, dan koordinasi data pengolahan. Sisanya itu di studi kelayakan, prosedur pengolahan data, buku manual, data crawling, manipulasi data, pemantauan pengolahan data, dan evaluasi pengolahan data,
itu berada di jenjang keahlian. Nah, di sini terlihat untuk area TI spesial ataupun khusus itu untuk yang keahlian itu ada di proyeksi data spasial, analisis data spasial, storyboard multimedia. Kemudian untuk yang terampil ada di perekaman data spasial dan desain grafis seperti infografis. Kemudian untuk yang bisa dikerjakan dua-duanya itu ada di peta tematik, pengolahan data spasial, pembuatan program multimedia, editing objek multimedia, uji coba program multimedia. Kalau kita lihat secara umum di sini, untuk jenjang keterampilan dengan total ada 74 butir kegiatan, itu sebagian besar berada di jenjang mahir. Di jenjang terampil itu ada 15 butir, mahir ada 45 dan penyedia ada 14. Memang salah satu hikmahnya itu adalah di terampil, di mahir itu lebih banyak karena di mahir itu masih bisa diambil oleh terampil ataupun oleh penyedia. Kemudian untuk jenjang keahlian, di sini memang dari 206 butir kegiatan paling banyak itu ada di muda dan pertama. Ini sebagai bagian yang memang sifatnya teknisnya sangat banyak sekali, ada di jenjang pertama dan muda. Di muda paling banyak karena memang salah satunya itu biar bisa untuk yang jenjang pertama bisa mengambil ke muda dan nanti juga bisa untuk mengambil ke muda. Baik. Nah, ini juga terkait dengan peralatan komputer. Ini setiap jenjang jabatan sekarang itu ada 3 kompetensi yang diperlukan. Yaitu adalah kompetensi teknis, yaitu kalau dalam hal ini dengan berkaitan dengan prakom itu berarti spesifik berkaitan dengan bidang TI. Kemudian kompetensi manajerial itu berkaitan dengan manajerial atau kompetensi manajerial atau pengaturan atau memimpin dan mengelola unit organisasi. Kemudian kompetensi sosial kultural ini berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Nah, 3 kompetensi ini nanti yang harus diperlukan karena nanti bagian dari pengetahuan saya berdasarkan dari bagian hukum itu ada juga selain dari penilaian terhadap kompetensi teknis, itu juga ada penilaian terhadap kompetensi sosiokultural dan manajerial. Walaupun dalam setiap jenjangnya kebutuhan kompetensi ini tentunya berbeda-beda. Baik, di sini secara umum kaitannya dengan tugas jabatan yang nanti akan ditugaskan di setiap jenjang. Untuk jenjang terampil itu yang harus dilakukan seperti apa? Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa mencocokkan apakah memang sesuai dengan tempat kerja Bapak Ibu sekarang. Yang pertama untuk terampil itu harus bisa terkait dengan penggandaan data. Ya, penggandaan data itu seperti mengcopy file atau membackup file. Kemudian jaringan komputer ini terkait dengan deteksi dan perbaikan jaringan komputer lokal. Jadi LAN biasa, LAN network lokal yang ada di masing-masing tempat kerja Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga itu adalah infrastruktur TI. Apa saja yang bagian dari terampil ini? Yang pertama adalah pencatatan infrastruktur TI, pemasangan kabel. Ini teknis untuk teknis sekali yang pemasangan kabel LAN itu bagian dari kegiatan terampil. Kemudian deteksi dan perbaikan perangkat TI. Ini juga bagian dari tugas terampil. Kemudian pengolahan data. Di terampil itu bisa perekaman data. Nanti bisa dilihat adalah perekaman data dengan validasi atau tanpa validasi. Kemudian konversi data. Konversi data ini terkait dengan perubahan format data ataupun bentuk data. Kemudian kompilasi data pengolahan. Nah, kemudian di area TI spesial atau khusus untuk terampil ini bagian tugasnya adalah perekaman data spasial. Ini terkait dengan data spasial tempat Bapak Ibu, terutama yang kemungkinan bergelut dengan data spasial itu ini masuk ke dalam ranah di terampil. Kemudian yang kedua itu adalah uji coba program multimedia. Ya, jadi
nanti dijelaskan itu bagaimana untuk melakukan uji cobanya. Untuk perancangannya itu nanti ada di bagian lain. Kemudian jenjang mahir itu harus bisa apa saja. Itu yang pertama adalah di manajemen layanan TI itu pemenuhan permintaan layanan TI. Kemudian di pengelolaan data itu pengumpulan informasi atau data, pencatatan pengelolaan data, implementasi dan atau perawatan teknologi data, instalasi database. Kemudian di jaringan komputer itu pemeliharaan sistem jaringan komputer. Ya. Di infrastruktur TI itu termasuk di dalamnya instalasi dan pembinaan infrastruktur TI atau perangkat TI, instalasi dan sistem operasi. Ya, jadi di sini masuk dalam jenjang mahir itu contohnya misalnya instalasi sistem operasi di masing-masing komputer ataupun server yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Audit TI ini bagian dari mahir itu adalah pengumpulan informasi dasar kebutuhan audit TI. Kemudian di bagian sistem informasi itu di jenjang mahir itu bagiannya adalah pembuatan dan pengembangan program aplikasi. Ini bagian dari mahir. Kemudian penyusunan dokumentasi pengembangan program aplikasi. Di pengolahan data itu bagiannya adalah perekaman data spasial dan uji coba program multimedia sama seperti yang di jenjang terakhir tadi. Kemudian di area TI spesial itu adalah pengolahan data spasial. Di jenjang penyelia ini skupnya sub-unsur yang tercakupnya itu lebih sedikit, yaitu di pengelolaan data, di jaringan komputer, infrastruktur TI, audit TI, dan area TI spesial atau area khusus. Ya, di sini memang untuk penyelia itu sebagian besar ada kegiatannya di jaringan komputer, sedangkan untuk yang di pengembangan sini itu sudah tidak ada. Ya. Bertitik berat di pengelolaan data dan juga di jaringan komputer. Ini untuk jenjang keahlian. Untuk ahli pertama itu harus bisa apa saja. Ini kaitannya dengan tugas jabatan Bapak Ibu. Itu yaitu manajemen layanan TI. Kemudian di pengelolaan data, di unsur jaringan komputer, infrastruktur TI, audit TI, sistem informasi, pengolahan data, dan area TI spesial. Ini untuk mudah. Ini lebih banyak lagi, yaitu untuk di unsur IT Enterprise, manajemen layanan TI dan pengolahan data, jaringan komputer, infrastruktur TI, audit TI, manajemen risiko TI, sistem informasi dan pengolahan data, area TI spesial. Untuk media, kalau seandainya nanti insya Allah kalau memang dalam ABK-nya diperlukan jenjang media, ini adalah bagian dari tugas jabatan media yang harus dipenuhi yang terdapat di dalam juknis. Itu paling banyak memang berada di IT Enterprise. Untuk ahli media dan ahli utama itu memang pekerjaannya tugas jabatannya itu sifatnya sebagian besar sangat konseptual sekali. Untuk yang teknisnya sudah sangat berkurang. Ya, jadi di bagian IT Enterprise ini sangat banyak sekali yang merupakan bagian dari tugas jabatan ahli media. Kemudian manajemen layanan TI, pengelolaan data, kemudian jaringan komputer, infrastruktur TI, manajemen risiko TI, dan audit TI. Jadi kalau kita lihat memang ketika di jenjang ahli media itu untuk pekerjaan yang sifatnya teknis itu sudah sangat berkurang. Yang ada sekarang adalah sifatnya konseptual di perencanaan dan di penyusunan serta di pengkajian. Jadi untuk yang pekerjaan sifatnya teknis itu sudah hampir tidak ada lagi. Dan kemudian yang utama, ini kalau utama memang benar-benar hanya di sifatnya konseptual,
ya, di bidang di perencanaan dan juga di desain. Implementasi sudah tidak ada lagi di jenjang ahli utama. Nah, ini dalam pengembangan kompetensi, kalau seandainya Bapak Ibu memang masih masih belum mendapatkan kompetensi di bidang di tugas jabatan di tempat jenjang jabatan Bapak Ibu, maka itu diperlukan pengembangan kompetensi, yaitu berupa pelatihan dan program pengembangan kompetensi. Kalau pelatihan itu bisa dalam sifatnya itu adalah pelatihan fungsional, dalam hal ini untuk lebih mengerti mengenai tugas fungsi jabatan, kemudian pelatihan teknis di bidang TI, kemudian ini yang diperlukan, dua pertama ini memang diperlukan terutama untuk di jenjang yang keterampilan. Kemudian pelatihan manajerial di bidang tugas jabatan fungsional peralatan komputer, dan pelatihan manajerial sosiokultural di bidang tugas jabatan fungsional peralatan komputer. Kemudian yang kedua itu adalah program pengembangan kompetensi, itu bisa mengikuti seminar, conference, simposium, studi banding lapangan, dan yang kedua itu adalah pemeliharaan kinerja dan target kinerja. Baik, di sini di dalam setiap unsurnya di tata kelola dan tata pelaksanaan TI, Bapak Ibu dalam mendukung tugas jabatan Bapak Ibu, di sini yang diperlukan adalah ada beberapa hal yang diperlukan pengetahuan atau kompetensi Bapak Ibu di tata kelola dan tata pelaksanaan TI. Ini contohnya adalah untuk IT Enterprise, perlu di pemahaman Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu di bidang IE, kemudian BPME, BITAS, IT Project Management, IT Governance. Kemudian di manajemen layanan TI, ini Bapak Ibu perlu mempelajari mengenai ITSM, ITIL, itu bagaimana memanage layanan TI. Kemudian di pengelolaan data, di sini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu dapatkan, bisa pilih salah satu yang bisa nanti diimplementasikan di unit kerja Bapak Ibu. Kemudian di IT audit, itu memang bidang yang masih belum terlalu didalami, tetapi sangat diperlukan dalam manajemen TI di tempat Bapak Ibu semua, dan kemudian di manajemen IT. Kemudian di infrastruktur TI, ini yang Bapak Ibu perlu lebih mendalam lagi, itu adalah di komputer network, network services, IT security, dan DevOps. Ini kalau seandainya di tempat Bapak Ibu memang diperlukan semacam manajemen untuk pembangunan aplikasi yang terintegrasi. Kemudian manajemen infrastruktur TI, ITIM, kemudian IT teknologi tools, cloud computing, itu bagian-bagian dari yang Bapak Ibu bisa eksplor untuk mendukung tugas jabatan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk sistem informasi dan multimedia, ya, yang perlu Bapak Ibu dalami, itu terutama yang di sistem informasi, ini pembangunan aplikasi, ya, untuk bahasa pemrograman, software development, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang Bapak Ibu perlu dalami terkait dengan tugas jabatan untuk pembangunan sistem informasi. Kemudian pengolahan data dan IT spesial, area IT spesial ini contohnya adalah yang berkaitan dengan GIS, multimedia, graphic design, dan audio video editing. Ini masuk ke dalam TI spesial. Nah, di sini ingin memberikan sedikit tips untuk peralatan komputer. Ini kaitannya juga Bapak Ibu agar bisa lebih memahami nantinya pada saat mengisi form ABK. Itu yang pertama, Bapak Ibu harus mempersiapkan diri, ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenali kemampuan Bapak Ibu dan juga kaitannya dengan pekerjaan yang sesuai dengan tugas jabatan di unit kerja Bapak Ibu. Kemudian pahami area-area dan kegiatan yang berkaitan dengan peralatan komputer yang ada di lingkungan kerja.
Kemudian ini yang sangat penting sekali, buat laporan kegiatan secara harian, jangan sampai kegiatan itu terlupakan. Karena memang untuk tipikal, saya sendiri merasa tipikal orang-orang teknis itu teknisnya bagus, tetapi dokumentasinya sangat kurang. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian petakan kegiatan yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu semua ke dalam butir-butir kegiatan yang ada di jenis prakom. Kemudian identifikasi cakupan kegiatan Bapak Ibu dan pastikan sesuai dengan kegiatan peralatan komputer. Jadi ini yang paling penting. Pengalaman saya pada saat juknis yang lama, juknis tahun 2008, saya melakukan penilaian untuk beberapa prakom. Itu banyak sekali cakupan sudut pandang dari prakom itu cenderung cenderung agak sempit. Dia misalnya contohnya dia hanya mau membangun sebuah aplikasi, dia prakom tersebut hanya mengajukan kredit untuk pengembangan aplikasi, ya. Tetapi proses-proses sebelumnya, contohnya misalnya analisis kebutuhan, kemudian identifikasi kebutuhan, penyusunan kebutuhan, itu semuanya bagian dari pengembangan sistem informasi, dan juga ada angka kreditnya di juknis yang ada yang dulu itu tidak mereka masukkan. Jadi ada step-step yang ada cakupan yang mereka tinggalkan, yang sebenarnya itu tercakup di dalam tugas jabatan prakom, tapi mereka lompati. Jadi tidak artinya tidak termasuk, mereka tidak masukkan ke dalam kegiatan yang mereka lakukan, sehingga hal ini menyebabkan terbuangnya potensi angka kredit yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Baik, mungkin sebelum diskusi saya ingin menyampaikan slide terakhir terkait dengan ANJAP dan ABK. Baik, ini mohon maaf, ini saya dari karena dasar hukumnya dengan perubahan BPS, dari dasar hukumnya sudah disampaikan sebelumnya tadi oleh pada saat pembukaan tadi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan ANJAP dan ABK. Baik, apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Nanti disediakan form untuk analisis jabatan ini, untuk informasi jabatan ini sebagai bagian dari analisis jabatan. Kemudian analisis beban kerja itu merupakan kewajiban dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Jadi di analisis beban kerja inilah Bapak Ibu harus sebisa mungkin menganalisis cakupan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Dalam hal ini kaitannya dengan prakom, ya, beban kerja Bapak Ibu di masing-masing lingkungan kerja, yang dimana itu memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi, ya, berdasarkan volume kerja yang ditentukan. Ini adalah contoh untuk informasi jabatan, formnya berdasarkan Permenpan RB. Di sini akan dijelaskan untuk masing-masing isian. Ada nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan. Nah, bagian nomor 6 ini tugas pokok, ini yang merupakan bagian penting terkait dengan ABK, karena ini kaitannya juga dengan karena di sini terkait dengan perhitungan beban kerja di masing-masing unit kerja Bapak Ibu, dan kaitannya dengan berapa jumlah pegawai sesuai dengan jabatan yang didefinisikan.
Di sini selanjutnya adalah isiannya adalah hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, porsi jabatan, kondisi lingkungan kerja. Kemudian dalam analisis jabatan itu juga diperlukan informasi mengenai risiko bahaya. Ini sangat diperhatikan sekali. Kemudian syarat jabatan, syarat-syaratnya itu apa saja? Itu ada keterampilan kerja, bakat kerja, temperament kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik. Itu apakah spesifik ada kondisi fisik tertentu yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. Kemudian prestasi kerja yang diharapkan dan kelas jabatan. Ini kaitannya dengan grade tunjangan yang ada. Nah, di sini dijelaskan untuk nama jabatan itu untuk memberikan ciri dan gambaran dari isi jabatan. Kemudian kode jabatan itu yang mempresentasikan suatu jabatan itu untuk mempermudah inventarisasi jabatan. Jadi untuk masing-masing unit kerja biasanya memiliki kode masing-masing sesuai dengan nomenklatur yang ada. Kemudian unit kerja itu tempat kedudukan jabatan yang terlihat di dalam susunan organisasi. Yang selanjutnya tergambar dalam peta jabatan. Ikhtisar jabatan ini satu kalimat yang mendefinisikan keseluruhan tugas jabatan. Ya, jadi ringkasan dari tugas jabatan yang ada dan itu disusun dalam satu kalimat. Kualifikasi jabatan ini menjelaskan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk bisa menduduki tugas dan fungsi jabatan tersebut. Tugas pokok. Nah, ini tugas pokok dalam hal kaitannya dengan ABK terkait dengan Prakom ini. Tugas pokok itu sudah ditentukan berdasarkan tugas jabatan yang tertera di dalam Permenpan 32 tahun 2020. Jadi untuk masing-masing jabatan dari terampil, tingkat keterampilan sampai dengan keahlian ahli utama itu semuanya harus mengacu ke dalam Permenpan 32 tahun 2020. Kemudian hasil kerja ini output yang diinginkan itu seperti apa, bahan kerja input untuk dalam melaksanakan tugas jabatan, perangkat kerja ini alat kerja yang diperlukan dalam memproses bahan kerja, kemudian tanggung jawab ini tuntutan jabatan terhadap pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Wewenang, kemudian juga korelasi jabatan. Ini apabila memang ada korelasi jabatan yang bersangkutan itu kepada jabatan yang lain. Kondisi lingkungan kerja ini sangat detail sekali, bisa disampaikan nanti di dalam formulir informasi jabatan. Kemudian risiko bahaya itu apa saja risikonya, potensi yang bisa membahayakan pekerja. Terutama untuk yang risiko bahaya ini memang untuk yang sifatnya teknis itu sangat perlu diperhatikan sekali. Syarat jabatan itu syarat-syaratnya diperlukan apa saja, kemudian prestasi kerja dan kelas jabatan itu yang diperlukan dalam hal evaluasi jabatan ini seperti apa. Nah, di sini analisis beban kerja itu tujuannya agar dapat terpenuhi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada stabilisasi. Ya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam poin 1 ini adalah dalam menyusun ABK kita perlu sekali memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi ini. Bukan hanya kaitannya dengan kebutuhan organisasi, tetapi kembali kepada personil Prakom itu sendiri. Kalau seandainya di dalam analisis beban kerja ini ternyata menghasilkan hasil yang kurang dari yang diperlukan, maka akan mengakibatkan Prakom yang ada, yang tersedia di sana itu akan kewalahan menghadapi tugas jabatan yang kemungkinan akan berlebihan. Ya, tetapi sebaliknya apabila dalam analisis beban kerja tersebut tuliskan tugas beban kerja dalam setiap tugas jabatan itu secara berlebihan, artinya tidak efektif dan tidak efisien, maka hal ini akan berakibat kepada personel Prakom itu sendiri akan kesulitan untuk mendapatkan angka kredit
yang nanti akan berimbas kepada penilaian kinerja, sehingga dianggap kinerja untuk prakom tersebut akan menjadi kurang. Ya, jadi ini sangat diperhatikan sekali untuk asas efektivitas dan efisiensi, tentunya dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan organisasi yang ada. Kemudian yang kedua, dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara, baik dari segi kelembagaan, ketarasan maupun kepegawaian. Jadi di sini dengan analisis ABK ini itu diharapkan dengan ABK yang sesuai, produktivitas kerja itu dapat meningkat dan tentunya juga ini dapat diiringi dengan peningkatan kompetensi dan kapabilitas dari masing-masing prakom itu sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mesin kerja tentunya adalah yang pertama, kebutuhan organisasi ini dilihat dari pekerjaan-pekerjaan yang tersedia yang berkaitan dengan tugas jabatan yang ada di prakom, kemudian juga beban kerjanya itu seberapa besar, sehingga dari itu bisa dilihat kebutuhan dari personel prakom seperti apa. Kemudian yang ketiga ini adalah yang sangat penting, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi memang untuk yang berkaitan dengan prakom yang ditempatkan tentunya diharapkan linear, merupakan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang prakom. Kemudian juga regulasi ini sangat diperlukan sekali kalau seandainya terutama untuk yang tingkat keahlian dan juga mungkin di tingkat keterampilan. Apabila memang kegiatan-kegiatan prakom tersebut bisa lintas OPD, SKPD, itu perlu, misalnya apakah memang perlu dilakukan regulasi, apakah memang dapat dilakukan atau seperti apa. Hal ini berkaitan dengan nanti beban kerja yang nanti dimasukkan ke dalam form ABK nantinya. Di sini dijelaskan ada beberapa hal-hal yang diperhatikan, beberapa aspek yang diperhatikan dalam analisis beban kerja. Itu adalah nomor waktu yang diperlukan untuk menghasilkan menyelesaikan pekerjaan, volume kerja, jam kerja efektif. Nah, di sini perhitungannya, waktu kerja efektif per hari itu adalah ditetapkan sesuai dengan Permenpan, itu 5 jam 30 menit. Oleh karena itu didapatkan perhitungan selama per tahun itu didapatkan adalah 1250 jam. Itu sudah ditetapkan dalam waktu kerja setahun, itu efektifnya adalah 1250 jam. Kemudian di sini juga metode perhitungan kebutuhan pegawainya itu yang perlu diperhatikan adalah hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan petugas jabatan. Ini adalah rumus untuk menghitung hasil kerja, yaitu adalah beban kerja satu orang dibagi dengan jumlah hasil kerja, beban kerjanya seberapa, standar kemampuan rata-ratanya, itu dikalikan dengan satu orang. Kemudian untuk objek kerja, jumlah objek kerja dibagi standar kemampuan rata-rata, itu dikalikan satu orang. Dan untuk peralatan kerja ini ataupun beban kerja, itu jumlah peralatan kerja dibagi rasio penggunaan alat kerja dikalikan dengan 2 orang. Ini berdasarkan bagian hasil akhirnya ini adalah jumlah kebutuhan pegawai per jabatan. Itu rumusnya adalah waktu penyelesaian dikalikan dengan beban kerja dibagikan waktu kerja efektif. Ini di dalam nanti perhitungan ABK ini kita mengajunya kepada satuannya adalah 1 tahun, sehingga waktu kerja efektifnya itu adalah yang digunakan sebanyak 1250 jam efektif. Ini adalah rumusnya. Kalau untuk dalam butir kegiatan prakom, waktunya butir kegiatan dalam 1 tahun ini didapatkan dari angka kredit kegiatan masing-masing dalam 1 tahun, itu dibagi dengan konstanta untuk masing-masing jabatan berdasarkan
standar jam kerja efektif. Konstanta rumusnya lagi, ini adalah angka kerja tambahan untuk setiap kenaikan jabatan yang diperlukan dibagi jam kerja efektif 1 tahun dikalikan dengan 4, karena di sini untuk 4 tahun diharapkan 4 tahun Bapak Ibu dapat mengajukan, apabila angka kerjanya cukup, dapat mengajukan kenaikan pangkat. Ya, jadi berdasarkan hasil tersebut maka konstansa didapatkan untuk terampil dapatnya 0,04, mahir dapatnya 0,01, sampai dengan utama itu dapatnya 0,04. Jadi ini sudah dihitungkan terlebih dahulu sehingga sudah dapat nilainya. Kemudian waktu penyelesaian volume pekerjaan itu maksudnya adalah waktu volume pekerjaan masing-masing dalam 1 tahun. Ya, itu rumusnya adalah WPK tadi, waktu penyelesaian kegiatan dalam 1 tahun dikalikan dengan volume masing-masing kegiatan dalam 1 tahun. Ini nanti yang rumusnya nanti akan menentukan seberapa besar kebutuhan pegawai ataupun kebutuhan prakom di masing-masing unit kerja Bapak Ibu yang diperlukan dalam 1 tahun ini. Ini kebutuhan pegawai itu adalah jumlah penyelesaian volume kegiatan dalam 1 tahun dibagikan dengan waktu standar kerja efektif dalam 1 tahun. Ini mungkin sekedar tambahan saja. Kalau sekedar perbandingan, di BPS itu secara total ada 26 fungsional yang ada di lingkungan BPS. Bukan hanya, walaupun BPS merupakan instansi pembina untuk fungsional statistisi dan peralatan komputer, tetapi fungsional di BPS juga banyak. Hal ini karena terkait dengan ABK yang ada memang diperlukan sebanyak 26 jabatan fungsional ini. Nah, jadi di sini sangat diperlukan sekali analisis kebutuhan kebutuhan kerjanya sehingga dapat diketahui apakah memang fungsional yang ada diperlukan di dalam lingkungan kerja. Baik Bapak Ibu, di sini sebenarnya dalam perhitungan formulir beban kerja ini sudah disediakan formnya dalam bentuk POSIT. Ini sudah disediakan semua konstanta yang diperlukan berdasarkan tadi rumus yang sudah ditetapkan. Karena pada saat penyusunan Permen-PAN 32 tahun 2020 tersebut, kita sudah melakukan uji petik, uji publik, sehingga perhitungan tadi sudah didapatkan nilainya. Sehingga dalam perhitungan ABK ini yang Bapak Ibu perlu identifikasi itu hanya adalah volume kegiatan untuk masing-masing jenjang jabatan, itu seberapa banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, ini adalah salah satunya untuk di utama. Nanti akan saya coba sampaikan untuk yang tingkat keterampilan seperti apa sebelum nanti kita lanjut ke dalam butir-butir kegiatannya. Baik. Terkait dengan surat edaran Menpan RB nomor B528 tahun 2018 mengenai mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional, itu rencana pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional, keahlian dan jabatan fungsional keterampilan itu wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Kementerian PAN RB. Jadi BPS sendiri selaku instansi pembina untuk jabatan fungsional statistisi dan peralatan komputer, apabila ada dinas lembaga instansi yang ingin mengajukan pengangkatan PNS ke jabatan fungsional statistisi dan prakom, maka diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dahulu dari instansi tersebut untuk bisa dapat mengirimkan hasil dari perhitungan ANJAP dan ABK-nya ke BPS. Permohonan rekomendasi usulan formasi itu disertai dengan formulir beban kerja hasil perhitungan formasi yang tidak terisi per OPD dan per jenjang. Nah, itu nanti disampaikan permohonan rekomendasinya bisa disampaikan ke Kepala Biro SDM Badan Pusat Statistik di Jalan Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710.
Sebenarnya untuk yang bagian ada dulu namanya bagian jabatan fungsional, bagian unit kerja tersebut yang menangani untuk segala hal terkait dengan fungsional. Namun karena penyederhanaan birokrasi, sehingga untuk bagian jabatan fungsional tersebut itu sudah tidak ada lagi. Unit kerja yang ada di atasnya itu adalah Biro SDM, sehingga nanti untuk permintaan rekomendasi itu bisa dikirimkan ke Kepala Biro SDM Badan Pusat Statistik Pusat. Baik, satu lagi saya ingin menyampaikan terkait dengan tadi perhitungan. Saya ingin menyampaikan terkait dengan form ABK-nya. Ini adalah form ABK yang diperlukan, form perhitungan beban kerja untuk informasi yang nanti Bapak Ibu harus isi dalam rangka untuk menghitung ABK. Ya, ini saya contohkan untuk terampil. Misalnya, ini semuanya yang Bapak Ibu perlu isi hanya di volume kegiatan. Ya, volume kegiatan ini Bapak Ibu silakan isi seberapa banyak yang diperlukan. Di sini sudah dipisah-pisahkan sesuai dengan unsur dan subunsurnya. Kemudian yang Bapak Ibu perlu perhatikan dengan baik adalah mengenai penjelasan butir kegiatan. Butir kegiatan ini sudah dijelaskan di dalam juknis. Insya Allah nanti jika ada waktu akan saya jelaskan, kalau tidak akan saya share. Karena juknis ataupun penjelasan detail yang saya sampaikan tadi mengenai butir-butir kegiatan tugas jabatan Bapak Ibu sekalian Prakom, itu sekarang masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk dikeluarkan perbannya. Tetapi secara prinsip untuk penjelasan butir-butir kegiatan ini sudah tidak ada perubahan lagi. Baik, di sini misalnya untuk dalam terampil tadi disebutkan ada sebanyak 15 butir kegiatan yang bisa dilakukan jenjang keterampilan. Untuk terampil ini ada mulai dari pengelolaan data, sistem jaringan komputer, kemudian manajemen infrastruktur di pengolahan data dan area TI spesial. Ya, jadi kalau tinggal di sini sudah tersedia worksheet-nya, tinggal Bapak Ibu masukkan di volume kegiatannya seberapa. Nanti di sini sudah akan muncul tertera berapa jumlah prakom terampil yang diperlukan di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga sama halnya dengan mahir. Di sini mahir, ya, di sini unsur-unsurnya sudah disesuaikan urutannya dengan unsur dan subunsur yang telah ditetapkan. Tinggal diisi untuk volume kegiatannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan langsung mendapatkan jumlah prakom yang diperlukan untuk jenjang mahir, seberapa banyak diperlukan unit kerja Bapak Ibu. Worksheet inilah nanti yang akan dikirimkan beserta dengan surat permohonan rekomendasi ke Kepala Biro SDM di BPS Pusat. Jadi di sini yang Bapak Ibu perlu lakukan, yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga, ini adalah kesesuaian tugas jabatan yang tertera di butir kegiatan peralatan komputer ini yang sesuai dengan kebutuhan ataupun tuntutan yang ada di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Apabila memang ada yang Bapak Ibu perlu perjelas lagi, Bapak Ibu nanti bisa lihat di penjelasan juknisnya itu seperti apa, karena di situ sudah lengkap untuk perhitungan angka kreditnya seperti apa, siapa yang bisa melakukan, kemudian bukti fisik yang diperlukan seperti apa, itu nanti semuanya ada. Jadi Bapak Ibu tinggal diisikan formulir di sini, ya. Kalau kita lihat isiannya, di sini volumenya, kemudian di sini ada masa kegiatan, angka kreditnya, ini sesuai dengan yang ada di Permenpan. Ini adalah rata-rata angka kredit per jam selama 1 tahun, ya. Selama per jam, selama asumsinya adalah dalam asumsi bahwa kenaikan pangkat ataupun angka kredit itu diperlukan dalam 4 tahun seberapa, ya. Jadi di sini kemudian waktu penyelesaian per waktu per jam, ya. Nanti rumusnya tinggal waktu penyelesaian kegiatan ini nanti
waktu penyelesaian output itu dikalikan dengan volume kegiatan. Ya, jadi di sini kelihatan waktu penyelesaian pekerjaannya seberapa. Nanti waktu penyelesaian pekerjaan inilah yang akan dijumlahkan totalnya, dan kemudian nanti dibagi dengan total, dibagi dengan jumlah jam kerja efektif selama satu tahun, yaitu 1250 jam kerja. Sehingga hasil pembagian inilah yang akan ditemukan jumlah prakom yang diperlukan di unit kerja Bapak Ibu berdasarkan volume kegiatan yang dimasukkan di dalam worksheet ini. Ya, jadi mohon ini sangat diperhatikan sendiri, karena tadi yang saya sampaikan bahwa ini kalau bisa harus presisi, karena kalau kelebihan itu nanti kebutuhan angka kreditnya akan kurang, pencapaian angka kreditnya kurang, sehingga menyebabkan kinerja itu menjadi kurang juga. Karena penyusunan SKP tadi saya skip tadi, penyusunan SKP itu juga untuk yang fungsional itu di SKP itu yang hanya tertera boleh itu adalah tugas jabatan yang tertera di juknis. Nah, itu karena apabila kurang, maka di sini juga apabila di sini berlebihan sehingga pengerjaan yang menjadi kurang untuk masing-masing pejabat peralatan komputer, maka kinerja yang ada di CKP-nya juga akan menjadi kurang. Namun apabila di sini yang tertera di sini sedikit, maka hal ini akan mengakibatkan jumlah prakom yang diperlukan akan menjadi sedikit. Akibatnya kemungkinan akan terjadi penumpukan beban kerja yang berlebih terhadap pejabat personel peralatan komputer yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan, tinggal untuk yang form perhitungan beban kerja ini silakan tinggal masukkan saja yang ada di volume kegiatan seberapa yang diperlukannya. Nanti untuk bahan-bahan yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ini untuk perhitungan ABK ini formnya akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, dan juga saya insya Allah akan menyampaikan draft juknis penjelasan mengenai setiap butir-butir pekerjaan yang nanti penjelasan untuk masing-masing yang ada di tugas jabatan Bapak Ibu semua. Ini izin share. Ini adalah draft juknis yang masih dalam proses harmonisasi, tetapi secara intinya untuk penjelasan mengenai tugas jabatan fungsional prakom insya Allah sudah tidak ada perubahan lagi. Nah, di sini dijelaskan secara detail apa yang dimasukkan untuk masing-masing butir kegiatan, prosesnya seperti apa, satuan hasil ataupun outputnya, ini yang bukti fisik yang harus dilampirkan seperti apa, angka kreditnya seberapa banyak, batasan penilaian seperti apa, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian juga pelaksananya itu di jenjang mana, ini yang sudah terjelaskan di sini serta contoh-contohnya. Insya Allah kalau Bapak Ibu nanti sudah memegang ini semua, Bapak Ibu coba pelajari, kemudian coba carikan, coba dipadankan dengan pekerjaan tugas jabatan yang tersedia di tempat kerja Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan, bisa dimasukkan ke dalam perhitungan beban kerja yang worksheetnya sudah disediakan. Untuk batasan penilaian ini dalam ABK itu harap diabaikan, ya. Yang Bapak Ibu perlu perhatikan itu hanya penjelasan ini saja dan batasan-batasannya, karena jumlah pekerjaan nantinya itu akan menentukan seberapa besar, seberapa banyak analisis, seberapa banyak pegawai ataupun jenjang fungsional yang diperlukan untuk di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Mungkin oke, sudah lumayan ini. Apa saya ingin menyampaikan, tapi takutnya waktunya tidak sempat, itu adalah saya mencoba menyalin yang tadi dari juknis penjelasan butir kegiatan tersebut di dalam paparan saya. Cuma karena terlalu banyak dengan sisa waktu yang ada, saya takutnya kurang mencukupi.
Nanti mungkin akan saya lampirkan saja untuk yang penjelasan juknisnya ini. Saya sudah menyalin untuk yang keterampilan. Ini nanti akan saya coba sampaikan. Mungkin di sini secara ringkas saya jelaskan mengenai hal juknis yang tugas-tugas jabatan oleh tugas yang dilakukan oleh masing-masing perangkat dan jenjangnya. Namun saya menjelaskannya terlalu banyak, mungkin waktunya tidak sempat. Saya mengharapkan lebih banyak diskusi nantinya untuk yang apabila masih ada yang tidak jelas dari penjelasan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Najwa Dauli SSP MIT. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa memberikan tanda raise hand. Nanti akan host unmute. Atau mungkin bisa disampaikan melalui chat. Nanti kami bacakan. Kami persilahkan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Wanadri mengenai detail butir kegiatan cukup jelas di draft juknisnya, namun angka maksimal belum ditetapkan. Ketika webinar uji publik pun masih banyak yang memprotes batasan beberapa butir kegiatan yang boleh dikerjakan. Baik Bu, terima kasih banyak. Sebenarnya semua yang Bapak Ibu perlukan itu ada di dalam butir juknis penjelasan juknis yang dibuat nanti akan diterbitkan perbannya. Itu sudah tertera semuanya berapa yang maksimal batasannya. Batasan itu termasuk berapa maksimal, kemudian bukti fisik yang disampaikan itu seperti apa, serta nanti contoh pelaporannya seperti apa. Mohon maaf, izin saya share di dalam setiap butir. Tadi saya sampaikan bahwa di situ dijelaskan deskripsi pekerjaan itu seperti apa, ya. Jadi tidak harus kita mengacu ke judul pekerjaannya seperti apa, tetapi kita lihat ada deskripsi pekerjaannya seperti apa. Cakupannya, contohnya ini adalah yang paling gampang, mohon maaf, mungkin yang ini contohnya adalah melakukan rancangan visualisasi informasi sederhana. Nah, di sini dilihat deskripsinya, contoh misalnya di kategori informasi sederhana, apabila inputnya menggunakan dataset sederhana dan proses dukungan alat bantunya tanpa meningkatkan bahasa pemrograman. Ya, jadi di sini misalnya ingin melakukan visualisasi dalam publisitas kita, itu maka di sini jelaskan tahapannya seperti apa, ya. Nah, di sini karena di sini kata-katanya adalah melakukan rancangan, berarti yang kita lakukan adalah rancangannya. Nah, di sini dijelaskan secara detail apa-apa yang harus kita lakukan yang terkait dengan jabatan dengan butir kegiatan ini. Kemudian batasan penilaian. Nah, maksimal tadi itu berarti di dalam satu kegiatan ini melakukan rancangan visualisasi informasi sederhana. Di sini disebutkan batasan penilaiannya itu adalah 4 kali per tahun. Ya, itu pasti disebutkan batasan penilaian. Kalau tidak ada batasan penilaian berarti itu bebas dilakukan kapan saja. Jadi ada batasan nilainya
itu berapa. Jadi contohnya ada yang Bapak Ibu juga perhatikan itu adalah contohnya batasan penilaian berbeda antara 1 minggu sekali dengan 52 kali setahun. Itu perlu diperhatikan beda. Jadi kalau 1 minggu sekali berarti apabila ada pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan dalam minggu yang sama, misalnya 2 atau 3 pekerjaan dalam minggu yang sama, itu berarti akan dinilainya hanya 1. Tetapi apabila dituliskan maksimal 52 kali dalam setahun, Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam 1 bulan itu 52 kali. Tapi itu adalah maksimal 1 tahun yang Bapak Ibu bisa ajukan. Jadi di dalam dopak itu yang bisa dilakukan seberapa. Nah, ini di sini sudah tertera semua. Memang mungkin ada beberapa hal-hal yang masih kurang jelas sebenarnya yang bisa didiskusikan. Saya masih akan membuka diskusi di luar dari forum ini. Kalau ada yang masih kurang jelas, saya akan coba jelaskan, dan apabila saya masih belum mengetahuinya juga, masih belum bisa menjelaskan, saya akan teruskan hal ini ke Jabatan Nasional di pusat. Kemudian bukti fisik. Bukti fisik di sini dijelaskan juga bukti-bukti fisik apa saja yang diperlukan dalam agar kita bisa mendapatkan dalam penilaian tersebut angka kredit yang telah ditetapkan. Bukti fisik ini tidak ada format khususnya, tetapi di dalam Bapak Ibu nanti mengajukan dupak itu harus memuat item-item yang telah ditetapkan di bukti fisik ini. Ini harus tertera semua. Kurang salah satu saja itu akan mengurangi nilai. Ya, insya Allah tidak dicoret, tetapi akan mengurangi nilai. Jadi akan bagus sekali kalau Bapak Ibu bisa melengkapi keseluruhan bukti fisiknya ini. Kita tidak ada format baku yang secara template itu tidak ada. Yang disediakan di sini nanti itu adalah ini apa istilahnya template biasa untuk kegiatan bukti fisik contohnya. Ya, jadi di sini ada detail mengenai si prakom. Kemudian bukti fisik itemnya apa? Kalau seandainya memang itu perlu ditampilkan, maka ditampilkan. Ya, dan di sini yang perlu diperhatikan, perlu ada pengesahan atasan langsung PPK-nya. Ya, pejabat peranata komputer itu yang perlu disahkan. Jadi nanti bukti fisik sisanya, maksudnya bukti fisik yang perlu dijelaskan di luar dari lembaran ini, maka bisa dilampirkan. Kalau seandainya memang bisa bukti fisiknya hanya berupa penjelasan dan sebagainya, bisa langsung dimasukkan di sini. Ini sebenarnya tidak ada format baku, tetapi yang jelas sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam juknis ini, semua yang ada di dalam juknis ini harus ditampilkan. Harus ada semua, tidak boleh ada ketinggalan agar tidak mengurangi nilai angka kredit yang Bapak Ibu harusnya dapatkan. Terima kasih. Vaksin kedua 28 hari pulang ya. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Bapak narasumber. Ini ada pertanyaan di chat, Bu. Dari Pak Zuli Alfarisi. Oke, dari Bapak Zuli Alfarisi. Ya. Baik. Umum Setda. Jadi pertanyaannya, menaikkan pangkat dan kenaikan jabatan berbeda. Oke, untuk kenaikan. Baik, oke, saya nangkap. Jadi di sini Bapak Ibu perlu dibedakan antara kenaikan pangkat dengan kenaikan jabatan, ya. Tadi disebutkan contohnya untuk yang terampil, itu pangkatnya adalah untuk jenjang terampil itu dari 2C dan 2D. Nah, di dalam peta jabatan itu kan mengatur adalah untuk jenjang jabatan. Contohnya dari terampil berapa diperlukan, kemudian mahir diperlukan berapa, penyedia diperlukan berapa. Itu yang diatur di dalam peta jabatan yang berdasarkan ABK yang kita hitung. Tetapi dalam hal dengan kenaikan pangkat, hal ini kaitannya dengan kenaikan pangkat di dalam jenjang jabatan. Itu memang tidak memperhatikan peta jabatan harusnya ya, karena itu tidak berpengaruh terhadap formasi jabatan yang tersedia. Contohnya di dalam terampil itu misalnya dari 2C ke 2D, itu maka dia masih tetap jenjang jabatannya adalah jenjang jabatan terampil. Oleh karena itu di dalam kenaikan pangkat yang perlu diperhatikan itu hanya adalah kebutuhan angka kredit serta syarat. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin berpindah jenjang jabatan dari terampil menuju ke mahir, dari 2D menuju ke 3A, berarti di situ Bapak Ibu
harus yang pertama lulus UKOM-nya dulu, kemudian yang kedua itu tersedianya formasi jabatan berdasarkan perjabatan yang ada. Hal ini yang telah ditetapkan, kalau nggak saya salah paham, itu ditetapkan oleh dari BKD ya. Itu seberapa diperlukan jumlah kebutuhan untuk jenjang jabatan mahir di satuan kerja tersebut. Sebagai contoh yang saya lebih mengetahuinya adalah di BPS. Di BPS ini jenjang jabatan untuk tingkat keahlian itu terjadi bottleneck di muda. Kenapa? Karena pertama, jenjang jabatan pertama dan jenjang jabatan muda itu kita memang banyak. Tetapi ketika dari muda mau naik ke madya, sedangkan dari peta jabatan kita, jenjang jabatan untuk madya itu sangat sedikit sekali dalam peta jabatan kita. Sehingga teman-teman yang muda sudah mencukupi capaian akredited untuk naik ke madya, walaupun mereka sudah lulus UKOM, namun karena tidak ada peta jabatan madya berdasarkan ABK dan ANJAP yang kita lakukan, itu maka mereka tidak bisa naik. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika hal itu terjadi, BPS saat ini juga masih melakukan ANJAP dan ABK kembali, terutama setelah dilakukannya penyertaan jabatan atau penyederhanaan struktur kita, sehingga jabatan fungsional di kita ini baik statisi ataupun perantau komputer dan sebagainya itu membengkak sangat besar sekali. Sehingga oleh karena itu di Biro SDM BPS Pusat itu melakukan ANJAP dan ABK kembali. Disinilah pentingnya Bapak Ibu bisa mendefinisikan semua tugas jabatan Bapak Ibu tersebut nanti ke dalam form perhitungan ABK, sehingga di dalam kebutuhan organisasi itu semua jenjang jabatan yang ada yang memang diperlukan terkait dengan kebutuhan organisasi itu ada posisinya. Dan tentunya untuk mencari personel yang memang diperlukan itu bisa berkoordinasi dalam hal ini kaitannya dengan BKD Kota Banjarmasin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Najwa Dauli. Ini ada satu pertanyaan lagi Bapak dari Ibu Rahmaniyah DPMPTFP. Di sini kan banyak peranata komputer yang menjabat sebagai pengurus barang. Dari mana kita ketahui pengurus barang itu mungkin kalau di peta jabatan itu adalah pelaksana pengelola barang milik daerah Bapak. Jadi itu bagaimana sebaiknya? Baik Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Asumsi saya untuk yang pejabat pengelola barang itu, kalau dari yang informasi yang disampaikan dari sebelumnya, kemungkinan besar itu dalam jenjang terakhir. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan dalam pengelolaan barang itu bagian-bagian tertentu juga ada porsinya untuk peralatan komputer. Nah, di sini seberapa kebutuhan dari peralatan komputer itu harus diperhatikan, harus digali berdasarkan jobdesk yang ada. Sebagai salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan itu adalah terkait dengan pengembangan aplikasi ataupun sistem pengelolaan barang. Kemudian juga di dalam pengelolaan barang apabila menggunakan sistem, maka yang perlu diperhatikan itu adalah ketersediaan ataupun pemeliharaan infrastruktur TI-nya. Ini merupakan bagian dari pekerjaan Prakom kembali. Kemudian setelah sistem itu berjalan dan lain sebagainya sudah bisa dimanfaatkan, maka dilakukan pemeliharaan. Ya, jadi memang dari segi kalau kita melihat dari judul jabatan tugas pokoknya itu adalah pengelola barang, memang mungkin tidak berkaitan dengan Prakom. Tetapi di balik itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang kegiatan pengelolaan barang tersebut yang berkaitan dengan kegiatan Prakom. Itu yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Karena di sini banyak sekali sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa membaca jobdesknya nanti, bisa membaca jobdesknya, itu kegiatan-kegiatan yang sesuai tentunya dengan memperhatikan jam jabatan yang sesuai, itu nanti bisa disesuaikan seberapa banyak pekerjaan yang memang direncanakan bisa dilakukan sesuai dengan jabatan Prakom.
Ya. Jadi kalau memang kita mengacu ke tugas pokoknya sesuai dengan misalnya pengolahan barang apakah hanya berputar di pengolahan barang, tentunya di situ akan menjadi sangat sedikit. Tetapi apabila memang kita bisa mengarahkan kegiatan tersebut ke dalam ke dalam kegiatan prakom, itu akan menjadi sangat banyak sekali. Pengembangan sistem, kemudian pengelolaan data, entry data, dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari kegiatan prakom. Demikian Bu, terima kasih. Iya, terima kasih untuk tanggapannya Bapak. Mudah-mudahan cukup jelas ya Ibu. Kemudian ini tadi ada Bapak Rudini Nur Habibi dari BKD di kelas tadi memberikan tanda resen. Apakah jadi bertanya Bapak? Kami persilahkan Bapak Rudini. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, nama saya Rudini Nur Habibi, saya penata komputer terampil di BKD di Kota Banjarmasin. Saya ingin bertanya tentang kegiatan aja Bu. Ya. Di sini kan ada kegiatan melakukan pemeliharaan perangkat TIN user yang dikerjakan oleh penata komputer terampil. Tapi ya, sesuai deskripsinya di sini dikatakan pemeliharaan yang telah disusun sebelumnya, yang disusun oleh penata komputer penyelia. Bagaimana kalau misalnya unit kerja saya atau instansi kita masih belum ada penata komputer penyelia gitu? Terima kasih. Ada lah ngomongin kan. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Memang itu kaitannya bahwa ini dalam penyusunan juknis itu kita ingin mengkaitkan pekerjaan, setiap pekerjaan itu saling terkait antar setiap jenjang jabatan. Ya. Jadi memang rencana pemeliharaan itu merupakan penyusunan rencana pemeliharaan itu merupakan porsinya penyelia. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya itu adalah porsinya terampil. Kalau seandainya di bagian Bapak belum ada penyelia, berarti silahkan susun berdasarkan persetujuan dari kepala satker atau kepala unit kerja Bapak Ibu. Seperti apa perencanaan pemeliharaan itu nanti itulah yang akan dikerjakan oleh prakom terampil. Tetapi memang di situ akan menjadi ada angka kredit mubazir untuk prakom penyelia. Nah, disitulah Bapak Ibu nanti bisa memasukkan ke dalam sistem ABK tadi. Pekerjaan penyelia pun ada di bagian itu sehingga dimasukkan ke dalam perhitungan ABK. Jadi keterkaitan antara jam jabatan tersebut itu diperhatikan. Jadi di dalam juknis nanti dijelaskan bahwa ada yang memang ada porsinya untuk terampil, ada porsinya untuk mahir, ada porsinya untuk penyelia. Nah, ada beberapa pekerjaan yang tidak saling lepas, sehingga apabila memang ada porsinya penyelia, di situ dimasukkan sebagai butir untuk penyelia. Kemudian di sini saya juga ingin menanggapi pernyataan lanjutan dari Pak Jazuli tadi. Kalau misalnya dari 3B ke 3C itu memang harus melihat ke peta jabatan. Kenapa? Karena jenjang 3B ke 3C itu sudah beda jenjang jabatannya. 3B itu adalah ahli pertama, kemudian 3C, 3D itu adalah ahli muda. Oleh karena itu, apabila ingin naik jenjang jabatan, itu harus melihat ke peta jabatan, apakah memang ada diperlukan, apakah ada formasinya untuk jenjang ahli muda di tempat kerja Bapak. Kalau memang masih belum ada, berarti pilihannya antara dua. Seperti yang terjadi di BPS, yang pertama adalah Bapak tetap bertahan di ahli pertama dengan setiap tahunnya wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan yang tadi saya telah sebutkan. Yang kedua, Bapak Ibu mencari unit kerja lain yang memang di dalam peta jabatan tersebut ada formasi untuk prakom muda. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Rudini Nur Habibi. Selanjutnya, tadi dari Ibu Ana Ruhaina
ada memberikan tanda raise hand. Ibu Ana Ruhaina. Kami persilahkan Ibu. Ya. Ya. Kita lewati saja. Ini di chat Bapak dari Pak Juli Alfarisi lagi. Ini sudah tadi saya anggap dulu. Oh iya. Ini sesuai dengan kalau pindah jenjang jabatan memang harus naik ke peta jabatan sih. Jadi apabila memang tersedia formasinya maka bisa tentunya dengan memenuhi persyaratan yang ada dan mengikuti hukum juga. Tapi kalau seandainya peta jabatannya belum ada, ya alternatifnya dua tadi, tetap bertahan di jenjang yang sekarang dengan memenuhi angka kredit minimal untuk pemeliharaan, dan yang kedua mencari unit kerja lain yang yang ada memiliki formasi tersebut. Ini yang dilakukan oleh BPS, karena kalau boleh cerita sedikit, karena BPS masih instansi vertikal, jadi teman-teman yang dari muda yang sudah memenuhi syarat untuk naik ke madya, mereka terpaksa mencari kantor di seluruh Indonesia yang masih ada formasi madya yang kosong. Itu menjadi salah satu konsentrasi kita. Jadi seperti itu, karena ABK kita masih belum diperbaharui. Kalau seandainya ABK diperbaharui, insya Allah akan ada menjadi banyak. Nah, ini mungkin yang perlu Bapak Ibu perhatikan sekali mengenai perhitungan ABK ini. Ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada dari peserta lain yang masih ingin kita diskusikan di sini. Kami persilahkan. Kalau tidak melalui secara langsung, bisa melalui chat. Kami persilahkan, apakah masih ada yang perlu bertanya? Sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti harapan kami dari bagian organisasi Kota Banjarmasin setelah acara ini kita bisa menyusun kembali Anjab dan ABK untuk jabatan fungsional peranata komputer ini agar kita bisa lebih benar-benar akurat dalam menghitung kebutuhan per SKPD yang nantinya akan kami sampaikan ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional peranata komputer sebelum kami mengusulkan peta jabatan atau evaluasi jabatan ke Menpan RB. Ini mohon izin Bapak, ada dari Bapak Muhammad Taufik Hijrah, Bakauda. Apa syarat tertentu pada SKPD untuk penetapan jenjang jabatan selain perhitungan analisis beban kerja? Bagus, jadi keluar lagi dong. Mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari chat Bapak Muhammad Taufik Hijrah, Bakauda. Apa ada syarat tertentu pada SKPD untuk penetapan jenjang jabatan selain perhitungan analisis beban kerja? Untuk perhitungan analisis beban kerja ini, saya mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan, saya kurang mengetahuinya, saya akan coba diskusikan. Tetapi semua teman saya memang untuk perhitungan peta jabatan ini, yang syarat utamanya itu adalah adanya Anjab dan juga ABK. Itu yang nanti akan diajukan ke Menpan RB untuk penetapannya terhadap peta jabatan yang ada. Terima kasih Bapak.
Jadi mungkin kami dari bagian organisasi mohon izin menambahkan juga Bapak. Jadi ketika kami mengajukan evaluasi jabatan ke Menpan RB untuk divalidasi atau mendapatkan persetujuan dari Menpan RB, itu memang harus melampirkan Anjap dan ABK dari peta jabatan tersebut. Jadi memang untuk saat ini perhitungan kebutuhan di peta jabatan untuk setiap jenjang jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dan struktural itu memang dari Anjap dan ABK. Mohon izin menambahkan Pak. Ya, oh ya, satu lagi tadi yang saya sampaikan juga, saya izin menambahkan, nanti hasil perhitungan Anjap dan ABK ini, terutama yang berkaitan dengan Prakop, itu harus mendapatkan rekomendasi instansi pembina, dalam hal ini adalah BPS. Nanti jadi perhitungan Bapak Ibu yang berdasarkan perhitungan beban kerja tadi, nanti dikirimkan ke Biro SDM di BPS Pusat untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS selaku instansi pembina Prakop. Demikian Bu, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak. Mohon izin juga menanggapi. Jadi memang benar terkait dengan rekomendasi ini, memang dari Menpan RB, verifikator selalu mencari rekomendasi dari instansi pembina untuk kebutuhan jabatan fungsional pada peta jabatan. Kami sebagai informasi, kami di pemerintah Kota Banjarmasin itu sudah ada beberapa jabatan fungsional yang sudah mendapatkan rekomendasi Bapak. Itu dari pengelola PBJ, kemudian pengawas koperasi, kemudian instruktur pada dinas koperasi, mediator hubungan industrial pada dinas koperasi. Itu memang untuk jabatan fungsional, apalagi untuk jenjang madya, itu selalu dicari oleh Menpan, itu harus melampirkan rekomendasi kebutuhan dari instansi pembinanya. Makanya untuk jabatan fungsional Pranata Komputer, kami mencoba untuk menyusun Anjap ABK-nya terlebih dahulu yang sesuai ketentuan, kemudian nantinya harapannya bisa kami sampaikan untuk memperoleh rekomendasi juga dari instansi pembina atau BPS Bapak. Mungkin demikian sebagai informasi saja. Bapak Ibu peserta webinar, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan. Sepertinya sudah sangat jelas ya. Semoga Bu. Tapi tetap saya tidak menutup kemungkinan untuk diskusi lebih lanjut. Apabila memang ada hal yang kurang jelas ataupun perlu penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami. Kalau seandainya kami pun tidak bisa menjelaskan, insya Allah akan kami teruskan ke bagian jabatan fungsional di BPS Pusat. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih karena dari peserta sudah tidak ada yang menyampaikan pertanyaan lagi. Tapi seperti yang Bapak narasumber tadi sampaikan, mungkin kalau ada setelah acara ini ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan ke panitia dan akan kami konsultasikan ke BPS mungkin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi pemaparan dari narasumber dan diskusi kita pada hari ini yang sangat menarik. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak kepada narasumber, Bapak Najwa Dauli SST MIT. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan, mungkin antara lain yang pertama bahwa penyusunan Anjap dan ABK jabatan fungsional Pranata Komputer berdasarkan Permenpan 32/2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer
Dan tadi kami melihat itu formnya sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman Anjap dan ABK. Kemudian yang kedua, tugas jabatan fungsional peranata komputer adalah melaksanakan kegiatan sistem teknologi berbasis komputer. Yang ketiga, analisis beban kerja itu disesuaikan dengan tugas jabatan sesuai jenjang jabatan. Yang keempat, salah satu hal yang harus terpenuhi pada kenaikan pangkat jabatan fungsional peranata komputer adalah tersedianya lowongan jabatan atau peta jabatan. Yang kelima, khusus jenjang terampil JF peranata komputer harus menguasai pengelolaan data, jaringan komputer, infrastruktur TI, pengolahan data, area TI spesial atau khusus. Kemudian yang terakhir, bahwa ada surat edaran Menpan RB tahun 2018 bahwa terkait pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan kepada Menpan RB. Baik, kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta webinar bahwa sertifikat webinar nanti akan kami bagikan kemudian. Ada link yang akan kami bagikan di grup. Untuk pakai Selanjutnya, saya mewakili dari bagian organisasi Setda Kota Banjarmasin. Kiranya Bapak Ibu pejabat fungsional peranata komputer di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyusun Anjap dan ABK sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini dan dapat disampaikan ke kami bagian organisasi untuk dapat kami verifikasi dan kami evaluasi sebagai bahan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional peranata komputer Kota Banjarmasin yang nantinya sebagai bahan kami untuk menyampaikan permohonan rekomendasi kepada instansi pembina atau BPS. Demikian acara webinar kita hari ini. Semoga arahan yang disampaikan cukup jelas dan kita semua memperoleh keberkahan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.